Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Rafika Miladiah dengan NIM 18240035 akan mempresentasikan proposal skripsi atau bisa dibilang bakal calon proposal skripsi yang akan saya ajukan nanti. Nah, langsung saja saya pada presentasi kali ini akan mengawali dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, agar presentasi berjalan dengan lancar. Langsung saja, saya pada kesempatan kali ini akan mengangkat judul yakni Fenomena Hoaks dalam Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Quran Surah An-Nur, Perspektif Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Kemudian, kenapa sih saya memilih hal tersebut atau memilih judul tersebut? Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya gagasan keagamaan yang ditulis oleh para fuqaha atau ilmuwan-ilmuwan muslim pada umumnya dalam menanggapi berita bohong, sebagaimana tercermin dalam narasi-narasi Al-Quran dan sumber-sumber keagamaan lainnya yang cenderung mengedepankan dimensi baik atau buruk dari berita bohong. Berita bohong tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang adanya interaksi sosial antara manusia dan kemudian adanya asumsi-asumsi serta adanya praduga-praduga yang menyebabkan hal itu mudah sekali untuk terjadi bahkan menyebar. Kemudian kenapa sih tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir? Nah, saya mengangkat kedua tafsir tersebut karena kedua tafsir tersebut merupakan dari sisi yang bisa dibilang berlatar belakang yang sangat berbeda dengan kondisi historis yang berbeda, yakni satunya tafsir Indonesia dan yang Ibnu Katsir tafsir daerah Uni Emirat Arab. Nah, ada apa sih di dalamnya? Kemudian karena mereka itu berbeda maka coraknya juga berbeda, kemudian cara atau gaya untuk menerangkan juga berbeda yang membuat saya tertarik mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk kita agar bisa membangun pemahaman baru bahwasanya narasi tentang hoaks dalam Al-Quran tidak sekedar dalam konteks etis ataupun salah benar, tetapi yang lebih penting justru memahami latar munculnya narasi tersebut, konstruksi narasi hoaks, dan kemudian mengetahui bagaimana perspektif dari kedua penafsir tersebut. Nah, langsung saja kepada tahap yang kedua, yakni rumusan masalah. Nah, apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama yakni bagaimana fenomena hoaks dalam Quran Surah An-Nur. Kemudian yang kedua yakni bagaimana penafsiran Al-Misbah dan Ibnu Katsir mengenai ayat-ayat tersebut. Dan yang ketiga, pesan apa yang ada di balik narasi tentang hoaks berita bohong yang ada dalam Al-Quran tersebut, serta bagaimana sisi perbedaan atau komparatif dari kedua tafsir tersebut. Adapun tinjauan pustaka atau kajian terdahulu mengenai fenomena hoaks dalam Al-Quran kita bagi dengan 3 klarifikasi. Yang pertama yakni dari jurnal Ernawati dan Sirajuddin. Beliau membahas mengenai definisi hoaks dan cara mengatasinya. Kemudian yang kedua yakni skripsi dari Husnul Khotimah, konsep hoaks dalam hukum. Nah, jadi yang pertama tadi membahas tentang bagaimana hoaks, terus yang kedua yakni membahas bagaimana hoaks menurut pidana atau hukum. Dan yang ketiga, hoaks dalam studi tafsir tematik. Seperti itu. Nah, adapun kajian saya nantinya memang mungkin pernah dikaji oleh penulis-penulis atau mahasiswa sebelum saya. Namun yang menjadi pembeda di sini adalah saya menyajikan studi komparatif yang mana akan dapat diketahui perbedaan, persamaan, kemudian perbandingan mengenai kedua tafsir tersebut dalam menafsiri Quran Surah An-Nur. Kemudian ada pun kerangka teori, yakni pembahasan mengenai ayat akan kita bahas menggunakan metode hermeneutika, yang mana hermeneutika itu menganalisis pengertian ayat, kemudian munasabah ayat,
asbabun nuzul, makna global serta hukum yang kemudian akan dapat menghasilkan kesimpulan. Seperti itu. Setelah nanti kita mengetahui bagaimana ayat tersebut ditafsirkan, kemudian penulis akan mencari sisi komparatif, yakni yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana persamaan, perbedaan maupun perbandingannya. Kemudian lanjut kepada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, penelitian saya ini berjeniskan penelitian kepustakaan atau library research, yang mana kita akan mengkaji buku-buku atau literatur yang senada. Kemudian adapun sumber data yang saya pakai, yakni ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer saya yakni tentunya tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir yang mengarah pada Quran surah An-Nur. Nah, yang kedua, sumber sekunder bisa kita ambil dari buku, jurnal, artikel maupun penulisan yang lainnya. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan pendekatan penelitian yakni deskriptif, analitis, dan komparatif. Nah, yang mana penulis juga akan memfokuskan kepada sumber data primer dan berusaha menemukan titik perspektif dari kedua tafsir tersebut. Bukan dari hasil wawancara ya, karena mustahil bagi saya untuk mewawancarai beliau-beliau. Kemudian teknik pengumpulan data, yakni kita melakukan pencarian sumber data dan kemudian kita dokumentasikan. Adapun pengolahan datanya, yang pertama yakni kita mengumpulkan data, kemudian memetakan data, dan setelah memetakan baru kita analisis, seperti itu. Adapun yang berikutnya yakni sistematika kepenulisan. Pada bab pertama, peneliti atau penulis akan membahas pendahuluan. Nah, pendahuluan penelitian itu meliputi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian pada bab kedua, peneliti akan membahas definisi tentang hoax, term tentang hoax yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, pada bab ketiga, penulis akan menganalisa dan menguraikan ayat-ayat yang kemudian menurut penafsiran Al-Misbah dan Ibnu Katsir tersebut. Setelah kita ketahui, baru dianalisis secara komparatif dari kedua tokoh tersebut. Kemudian pada bab 5, yakni peneliti akan memberikan penutup yang berupa kesimpulan, kemudian daftar saran dan daftar pustaka. Nah, begitulah kiranya bakal calon proposal skripsi saya. Semoga apa yang saya kaji bisa mudah untuk dicerna dan bisa diterima nantinya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.